Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan. Mohon perkenalkan diri, saya di sini selaku moderator. Saya Diksa Aswalana. Mungkin kalau teman-teman ketemu saya di jalan atau dimanapun, panggil saja Kipli kayak gitu. Nah, oke, kita di sini memasuki sesi pertama ya, sesi bincang dosen. Di sini saya sudah bersama Bapak Dr. Muhajirin MPD selaku koordinator program studi pendidikan kriya FBS UNY. Nah, begini Pak, langsung saja kita kan punya beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama itu yang umum dulu ya, secara umum itu kan kita ada di lingkup seni rupa dan kriya. Nah, apa sih seni rupa dan kriya itu Pak? Ya, baik. Pertanyaannya gampang tapi jawabnya agak susah ini. Seni rupa itu terutama di jurusan kita yaitu pendidikan seni rupa, yaitu bidang-bidang seni yang mencakup seni yang bisa dilihat sebetulnya. Seni yang visual art, itu seni lukis, seni patung, seni apa lagi? Seni lukis, seni patung, seni kriya sebetulnya juga masuk seni rupa. Kemudian seni grafis dan sebagainya, termasuk desain. Sedangkan seni kriya itu adalah seni-seni yang sementara ini dipersepsikan atau diartikan adalah hasil kerja, hasil dari sebuah kerajinan atau keterampilan yang itu bisa difungsikan, berfungsi, baik itu untuk kepentingan sehari-hari maupun untuk kepentingan religi dan untuk kepentingan yang bersifat kemasyarakatan. Oh, berarti lebih tepatnya punya nilai guna ya Pak ya? Ya, mempunyai nilai fungsi yang lebih umum. Nah kan gini, untuk di seni rupa dan kriya, kan kriya kan bagian dari seni rupa. Kenapa kok di kampus kita itu dibedakan? Apa sih yang menjadi apa ya istilahnya? Wah, ini kudu jadi jurusan sendiri. Wah, ini harus jadi jurusan sendiri itu gimana Pak? Ini hanya pendapat sendiri ya, mungkin juga pendapat dari Pak Muhajirin sendiri gimana? Ada pendapat yang lain bahwa seni kriya itu seni-seni yang berfungsi dan kebanyakan digunakan oleh masyarakat, dan itu terkait dengan bahan seperti kriya kayu, kriya logam, kemudian kriya keramik, tekstil, anyam, batu dan sebagainya. Nah, itu kalau nanti tidak diajarkan atau dipelajari secara tersendiri, itu mungkin di seni rupa mungkin terlalu banyak. Nah, kalaupun seni kriya itu yang masuk di bidang seni rupa itu hanya memberi gambaran secara umum atau sekilas untuk dipahami. Tapi kalau di pendidikan kriya itu dipelajari secara khusus. Walaupun juga di pendidikan kriya di FBS kita ini itu nanti kekhususan bidang kriya itu diperdalam setelah semester 7 itu ada pilihan namanya kriya kreatif. Oh, ya, ada mata kuliah kreatif kriya atau kriya kreatif. Itu mahasiswa harus memilih salah satu bidang kriya yang ditekuni. Itu nanti menjadi basic kemampuan apabila lulus itu
maaf, ketika sudah mengambil kriya kreatif, Iya. dia akan melanjutkan menjadi tugas akhir karya kriya atau tugas akhir skripsi yang diharapkan berkait dengan kriya tadi. Berarti kan ya Pak, semisal kita ambilnya kriya keramik, berarti kita mengangkat untuk tugas akhir atau untuk skripsinya, berarti harus sesuai gitu ya? Ya, diharapkan sesuai supaya lebih menjurus gitu. Oh iya iya. Dan itu nanti ketika mencari pekerjaan menjadi guru, terutamanya itu guru SMK, itu kan sesuai dengan kemampuan itu. Oh iya. SMK itu kan ada bidang-bidang yang kriya yang seperti itu, ada keramik, kayu, tekstil atau batik dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oh iya. Nah, begini Pak, terkait mata kuliah yang kita pelajari di lingkup seni rupa dan kriya ya, itu menurut Pak Muhajirin sendiri itu gimana sih? Apakah selain itu pun menjadi persyaratan untuk apa ya, istilahnya kan banyak orang yang bertanya, wah kuliah di kriya kok sinaone bahasa Inggris terus bahasa Indonesia kayak gitu, gimana Pak? Ya, itu kan kemampuan yang harus dimiliki sebagai pendidik nantinya kan. Oh, iya. Dan itu juga mengantisipasi apabila itu nanti ada tuntutan di dunia kerja. Dia punya bahasa Inggris, bahkan itu kan menjadi syarat untuk mengajukan ujian akhir. Harus mencapai TOEFL sekian. Nah, itu penting karena banyak referensi yang berbahasa Inggris. Itu sebetulnya akan mendukung kompetensi mahasiswa, termasuk bahasa Indonesia. Karena walaupun kita sudah bisa bahasa Indonesia, tetapi di dalam mata kuliah bahasa Indonesia kan itu mesti materinya untuk menjadi berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kayak tata cara menulis kayak gitu ya Pak ya? Itu akan mendukung nanti ke tugas akhir. Oh iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ya, ini mungkin sedikit meminta pendapat dari Pak Muhajirin mengenai kondisi saat ini. Kondisi saat ini kan teman-teman pasti banyak yang tanya, ini kok ospeknya kok PKKM-nya online, terus kegiatan kuliahnya masih online, padahal di tempat kampus teman-teman, kampus yang sana-sana kan udah pada offline, itu bagaimana Pak? Ya, memang kondisinya berbeda-beda ya di tempat satu dengan tempat yang lain, sehingga kalau mungkin di sini masih diambil kebijakan seperti itu ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, dan itu sebetulnya kan demi keamanan dan kelancaran kita. Tetapi kalau tidak salah mungkin semester ini yang akan berlangsung mulai dari akhir Agustus ini kan sudah offline ya. Sudah offline. Kalaupun ada beberapa yang ada online itu semi gitu, karena atau saya tidak tahu kemarin ada kebijakan baru itu 50%. Nanti pelaksanaan seperti apa jadi masih perlu dibuktikan ya. Tapi hampir secara umum sudah dicoba untuk offline. Saya kira itu. Oh ya. Nah, terus untuk perkembangannya ya Pak, dari zaman dulu terus sampai sekarang, itu kemajuan di pendidikan seni rupa dan pendidikan kriya itu gimana Pak? Tentang perkembangan yang ada saat ini ya. Kayak seperti kalau di kampus kan biasanya perkembangan mengenai sarana dan prasarana kayak gitu Pak. Baik teman-teman sekalian, bahwa dari waktu ke waktu itu jelas mengalami perkembangan, dan perkembangan itu
karena tuntutan waktu dan zaman. Dan ini tidak bisa kita hindari. Dulu kalau fasilitas gedung dan peralatannya masih sederhana, masih kalau dulu dari Barek sekarang sudah pindah ke Karangmalang ini, sudah menjadi satu di lingkungan UNY. Di sini dulu itu gedung miliknya SMSR Yogyakarta. Yang sekarang itu tempatnya di Bugisan ya, di Bugisan. Itu awalnya di sini. Awalnya di sini. Di sini. Ya. Kemudian pindah di sana, terus seni rupa dan kriya pindah ke sini menempati SMSR ini. Ini sudah menjadi wilayah UNY sekarang. Kemudian peralatan sudah mengalami perkembangan, peningkatan, dan fasilitas-fasilitas yang lain, juga administrasi mengalami juga peningkatan. Kemudian animo mahasiswa semakin banyak karena kebutuhan pengajar, pendidik di SMK itu juga semakin bertambah. Pemerintah melalui kebijakannya itu menambah pembukaan SMK di beberapa daerah tertentu, dan hampir di semua provinsi di Indonesia itu ada SMK-nya, sehingga untuk mencetak guru itu, terutama guru-guru SMK ini, itu menjadi dibutuhkan. Kalau dulu sebelumnya kan yang memfasilitasi guru SMK itu PPPG, P3G, kesenian. Nah, sekarang PPG itu menjadi pusat pelatihan peningkatan profesi guru, dan untuk guru-guru saya kira sudah dialihkan ke perguruan tinggi keguruan yang ya seperti UNJ dulu Yogyakarta, sekarang menjadi UNJ itu yang sejenis seperti di UNES Semarang, kemudian di UNESA Surabaya, UNM Malang, Makassar, UPI, UNJ. Nah, ini juga ada mencetak guru-guru SMK. Nah, berbareng dengan itu juga karena waktu dan perkembangan teknologi, ya ini juga mengalami perkembangan yang pesat di jurusan pendidikan seni rupa dan kriya. Jadi memang itu tidak bisa dihindari, semuanya terus berjalan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Nah, tadi kan terkait sarana dan prasarana di kampus ya Pak. Mahasiswa sendiri itu sebenarnya bisa menikmati apa saja sih? Semisal kalau kita kan ada yang dari teman-teman kriya atau teman-teman seni rupa butuh cat misalnya, itu terus butuh apalah yang sekiranya buat kuliah itu gimana? Kita dapat fasilitas seperti itu atau kita mau berupaya sendiri? Kadang memang ada yang diupayakan sendiri oleh mahasiswa, tetapi kampus ini menyediakan secukupnya sebagai bahan praktek di kampus, itu disediakan. Seperti melukis, itu mulai dari kertas, kanvas, dari pensil gambar sampai cat minyak itu disediakan. Tetapi hanya cukup untuk praktek di kampus. Kalau mahasiswa ingin mengembangkan diri di luar kampus, menambah karya-karya itu, ya kampus mempersilahkan untuk mengusahakan sendiri. Dan memang ini harus diketahui sekaligus disadari oleh mahasiswa, tidak semuanya dicukupi oleh kampus. Yang dicukupi ketika praktek itu di kampus, karena itu menjadi sarana pembelajaran. Untuk pengembangannya itu mahasiswa sendiri. Demikian juga di kriya, ya. Mau praktek keramik, kampus menyediakan tanah liat. Secukupnya untuk praktek di kampus. Nah, untuk
untuk peningkatan kemampuan diri, nah ini mahasiswa dipersilahkan untuk mengupayakan sendiri. Dan ini tuntutan sebetulnya, tidak hanya di perguruan tinggi kita, hampir di semua perguruan tinggi memang begitu. Secukupnya menyediakan, tetapi untuk proses pembelajaran. Untuk proses di sini saja ya Pak ya. Oke, baik. Ini ada yang terakhir ini begini. Mungkin pesan dari Pak Muhajirin sendiri untuk mahasiswa baru tahun angkatan 2022 itu apa Pak? Terima kasih, ini pertanyaannya menarik. Untuk mahasiswa yang akan datang ini, yang sudah ada serah terima ya oleh rektor ya kemarin, karena sudah ada pembekalan yang diberikan dan diterima oleh mahasiswa baru. Selamat bergabung dengan kami yang nanti masuk di sini, dan Anda adalah merupakan orang-orang yang beruntung bisa bergabung dengan kami, karena mau masuk ke sini kan saingannya cukup banyak. Anda di sini bisa mengembangkan kemampuan-kemampuan yang lain selain kemampuan yang memang harus dikembangkan di sini. Kemampuan-kemampuan yang lain itu nanti masuk dalam kategori mahasiswa berprestasi, dan itu akan memberikan dampak yang luar biasa baik kepada Anda sendiri, prodi, fakultas maupun universitas di dalam pemeringkatan kegiatan kemahasiswaan. Dan walaupun mungkin Anda di seni rupa maupun kriya, mungkin Anda punya prestasi di bidang di luar itu tidak masalah. Dipersilahkan dan itu bisa dikembangkan. Banyak sekali kakak-kakak tingkatmu yang dulu itu ikut di drum band, ikut di suara wadana ya. Kemudian ikut di tim voli juga ada dulu, di tim sepak bola juga ada. Bahkan dulu itu ada mahasiswa kriya itu berprestasi di bidang bulu tangkis. Itu cewek, itu tingkat nasional. Cuman itu memang untuk mahasiswa yang yang berkebutuhan khusus. Nah ini kelebihan kita juga bisa menerima mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Berarti mahasiswa berkebutuhan khusus juga bisa diterima di sini. Nah itu nanti kita biasanya minta bantuan dari FIS ya, atau pendidikan luar biasa itu. Di sana itu nanti kerjasama dengan kita untuk mengarahkan pembelajaran bagi teman yang berkebutuhan khusus. Dan biasanya memang mereka berprestasi. Bahkan tidak hanya 1-2 kali kok, sampai kemarin itu mewakili membuat poster juga dari kriya itu malah. Dari kriya. Nah ini saya kira semuanya terbuka. Kalau sudah masuk menjadi mahasiswa UNJ, ini semuanya bisa dikompetisikan karena ada wadahnya, yaitu Peksiminas, Pekan Seni Mahasiswa Nasional, dan di Pimnas, Pekan Ilmiah Mahasiswa. Ini setiap tahun diselenggarakan. Nah, kita bisa berkontribusi di situ. Jadi tidak perlu merasa wah nanti ketika di seni rupa maupun kriya itu tidak bisa berkembang. Tidak, sekarang sudah terbuka. Dunia sekarang itu berbeda dengan ketika saya dulu. Semuanya terbatas. Sekarang sudah tidak bisa dikendalikan. Malah kadang-kadang kita dikendalikan oleh teknologi ya. Kalau kita tidak bawa HP itu kan rasanya kurang itu. Kita itu HP dibawa kemana-mana. Itu sebagai gambaran supaya tidak ada satu underestimate ya di sini, karena semuanya terbuka. Semuanya bisa ya Pak? Bisa. Ya. Jadi begitu teman-teman, beberapa wejangan atau beberapa pendapat dari Bapak Muhajirin
selaku koordinator Prodi. program studi pendidikan kriya FBS UNY ya. Jadi buat teman-teman semua itu cukup itu saja, mungkin udah banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Muhajirin. Dan termasuk beasiswa itu juga terbuka. Oh ya, bagi teman-teman yang sekiranya butuh atau ingin mendapatkan beasiswa di seni rupa dan kriya ini juga sangat terbuka sekali untuk beasiswa. Nanti kalau sudah jadi mahasiswa kan banyak informasi. Ya, jadi buat teman-teman tetap semangat, tetap berprestasi, jangan terpaku hanya di seni rupa dan kriya, tapi juga kalau teman-teman punya prestasi atau punya kelebihan di bidang lain, monggo teman-teman bisa mengembangkan diri. Baik, itu saja sesi kali ini, sesi tanya jawab bersama dosen Pak Muhajirin. Saya mengucapkan terima kasih pada Pak Muhajirin. Sama-sama. Dan saya mohon pamit, saya undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.